Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 1 November 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nehemia 13 ayat 1 sampai 14. Nehemia 13 ayat 1. Kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengarkan oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Eliam melawan orang Israel supaya dikutuknya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin firman Tuhan. Tema hari ini ialah, Yah Allahku, ingatlah kepadaku. Kilalaina, o kapenombangku. Bagaimana sikap kita jika menyaksikan persekongkolan jahat antara oknum pendeta dan oknum penguasa? Mungkin ada yang diam karena akrab dengan salah satu oknum, atau mungkin ada yang pergi jauh dan tidak mau ambil pusing, serta mungkin ada yang menunjukkan sikap tegas penolakan kejahatan. Persekongkolan itu tampak bahwa penyalahgunaan relasi kekuasaan antara Imam Eliasib dan Tobia dipakai untuk menguntungkan kelompok mereka saja. Nehemia tidak diam dan tidak menghindar. Bahkan ia marah melihat simbol kekudusan Allah dicemari dengan praktek kolusi. Perikop ini menyoroti oknum, imam, dan oknum pemerintah. Bahkan kita semua yang mencoba menyalahgunakan wewenang demi keuntungan kelompok sendiri. Eliasib sebagai imam besar bersama Tobia, gubernur, berkolusi sehingga menyebabkan tersingkirnya kaum Lewi, para penyanyi dan penjaga gerbang. Nehemia dengan tegas melemparkan perabot Tobia dari rumah Allah, kemudian mengembalikan para petugas rumah Allah yang setia. Selanjutnya mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini disabotase oleh imam Eliasib dan Tobia. Menjelang helat politik, acap kali ibadah diramaikan oleh lelang para calon legislatif, eksekutif. Akibatnya tidak ada ruang bagi mereka yang lemah secara finansial. Persembahan mereka terpinggirkan. Gereja tidak boleh digunakan oleh kelompok atau orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Kita semua adalah gereja. Oleh karena itu, jika gereja tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu bercermin pada sikap dan tindakan Nehemia. Bencana terdahsyat adalah ketika Allah berpaling dan melupakan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.